welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be, so you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Your grace has set me free. Oh, 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 now I'm winning.
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee
tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Happy Ascension Day. Hari ini kita sama-sama merayakan kalau Yesus terangkat ke surga. Dan kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Kita mau belajar sesuatu. So sit upright, take your best position. Kita mau sama-sama fokus untuk bisa belajar firman Tuhan hari ini dengan baik. Teman-teman yang siap, kita doa yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini.
Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa fokus, untuk kami bisa belajar firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. So 40 hari setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus terangkat ke surga. Nah, apa yang menjadi maknanya? Kenapa kita sampai merayakan hari ini? Kenapa sampai ada kebaktiannya? Karena waktu Yesus terangkat ke surga, berarti itu membuktikan kalau Yesus dia benar-benar Tuhan. It validates semua perkataan Yesus yang mengklaim kalau dia adalah anak Tuhan, dia adalah Sang Juru Selamat. It validates. Kenapa? Karena dia terangkat surga. Dan waktu Yesus terangkat ke surga, firman Tuhan juga bilang kalau Yesus menyediakan tempat untuk kita. Sehingga waktu nanti kita tutup usia di bumi ini, kita kembali ke surga, kita punya tempat yang sudah disediakan oleh Yesus di atas sana. Nah, tapi hari ini kita pengen belajar sesuatu yang lain tentang apa yang menjadi message-nya Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Namanya kalau di detik-detik terakhir itu pasti penting teman-teman. Kayak misalkan contoh, kalau kita mau pergi liburan atau misalkan nggak usah pergi liburan deh, misalkan kita mau pergi field trip yang nginep 3 hari 2 malam, di mana orang tua kita waktu ketemu kita pasti bilangnya, udah ini udah semua, obat-obatan udah ada, vitamin, baju, ini semua, oke, jaga kesehatan ya, stay fun, relax, enjoy the field trip. Nah, waktu orang tua kita ngomong sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang penting di mana orang tua mau sampaikan ke kita, karena habis itu kita akan 3 hari 2 malam kita nggak sama orang tua kita. So, apa yang penting buat orang tua atau ngomong ke kita adalah sehat-sehat ya, jaga kesehatan, stay fun, di mana happy-happy di tempat waktu kita pergi field trip ke sana. Begitu juga waktu Yesus dia mau terangkat ke surga, berarti kan murid-muridnya ditinggalkan di bumi. Yesus pun punya pesan terakhir, dan ini adalah pesan yang penting yang dimana kita bisa belajar sama-sama, karena pesan ini bukan hanya untuk murid-murid Yesus ikuti, tapi ini untuk kita semua untuk bisa ikutin sama-sama, karena ini sesuatu yang penting teman-teman. Acts 1:4-9, Kisah Para Rasul 1 ayat 4-9. On one occasion while he was eating with them, he gave them this command. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, makan dulu sama murid-muridnya. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But, nah ini yang penting. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. So, apa yang menjadi pesan Yesus terakhir adalah gini, kalau kita akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun atas kita untuk kita bisa menjadi saksi. Berarti apa? Kalau Yesus bilang kamu akan dikasih kuasa waktu Roh Kudus turun untuk kamu jadi saksi, berarti secara nggak langsung atau secara langsung Yesus bilang, kamu jadi saksiku dimanapun kamu berada. Kamu jadi saksi. Saksi itu maksudnya apa? Saksi itu adalah seseorang yang dimana dia menceritakan apa yang dia alami, tentang apa yang dia lihat. Saksinya Yesus apa? Dari murid-muridnya Yesus, waktu murid-murid Yesus tinggal bersama dengan Yesus kurang lebih sekitar 3 tahun. Di situ murid-muridnya melihat Yesus bikin apa, Yesus melakukan mujizat apa, Yesus bangkit. Nah, murid-muridnya diminta untuk bisa menjadi saksi kepada banyak orang, sehingga orang waktu mendengar, mereka percaya kepada Yesus dan mereka menaruh iman mereka kepada Yesus. Kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus,
kita pun perlu bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kemanapun kita berada, kita perlu menceritakan kepada orang-orang sekitar kita mengenai apa yang jadi kebaikan Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi mereka semua. Teman-teman kita, keluarga kita, semua orang yang belum kenal Yesus, Tuhan mengasihi mereka semua dan kita perlu jadi saksi yang menceritakan kalau Tuhan mengasihi hidup kita dan Tuhan juga mengasihi mereka, dan biar ini menjadi suatu kabar baik buat semua orang yang kita ketemu. So, how to be God's witnesses? Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan? Dengan tujuannya apa sih? Biar semakin banyak orang mengalami kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. So, how to be God's witnesses? Are you guys ready? Yang pertama adalah gini, live a transformed life. Kita perlu hidup dalam hidup yang berubah. So, teman-teman percaya nggak kalau kehidupan kita ini bisa menjadi testimoni kita, bisa menjadi kesaksian kita. Bagaimana kita hidup itu akan orang lihat dan orang akan melihat, wow, ternyata hidupnya Michael sekarang berubah ya. Sejak dia kenal Yesus, sejak dia ke gereja, hidupnya jadi berubah. Nah, tapi kalau misalkan aku lakukan hal yang buruk, hidup aku pun juga speak something to everybody else. Ih, Michael katanya dia ke gereja, tapi perbuatannya kayak gitu. Belum aku ngomong, but my lifestyle, apa yang aku hidupkan itu bicara sesuatu. So, makanya teman-teman, kita perlu jaga hidup kita untuk kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita melakukan apa yang baik, bukan hanya yang baik, tapi apa yang benar. Makanya firman Tuhan juga ngajarin, kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, artinya apa? Kita hidup dekat dengan Tuhan, kita beribadah, kita baca firman, kita menyembah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Waktu kita hidupnya bersekutu dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, buah roh itu apa? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, 9 buah roh ini waktu itu ada dalam kehidupan kita, otomatis apa yang jadi perbuatan kita pun menjadi kesaksian yang baik untuk orang-orang bisa lihat. Misalkan kalau hidup kita penuh dengan kasih, kita ngeliat orang, kita nggak simpen kebencian, kita bisa mudah memaafkan. Ada orang bikin kita kesel, tapi kita nggak gampang terpicu marah, kita bisa punya self control. Ketemu dengan teman yang kurang, kita bisa bantu provide. Kita punya perhatian dengan teman kita yang ulang tahun, kita kasih perhatian atau bahkan kita surprise. Nah, perbuatan-perbuatan kita ini akan menjadi testimoni, jadi kesaksian untuk banyak orang. Sehingga waktu orang lihat hidup kita, mereka jadi pengen tahu, apa sih yang buat Michael jadi kayak gini? Apa sih yang buat teman-teman bisa menjadi kayak gitu? Dan di situ kita bisa cerita bagaimana kita menghidupi value firman, bagaimana Yesus mengasihi mereka, yang itu bisa mengubah kehidupan kita dan itu bisa menjadi kesaksian buat orang-orang, teman-teman. So how to be God's witnesses? Yang pertama adalah through our life. Because our life yang transform itu bisa menjadi testimoni yang baik kepada semua orang. Yang kedua, how to be God's witnesses adalah share the message. Kita perlu share the message. Nah, share the message itu bukan artinya kita kemana-mana khotbahin orang, teman-teman. Biasanya kalau kita khotbahin orang, identiknya dengan apa? Misalkan orang itu bikin salah, jangan kayak gitu, itu dosa, nanti masuk neraka gitu kan. Kesannya kayak, apa sih? Kok kayaknya jadi ngejudge banget, kok kayaknya jadi serius banget, kok jadinya kayak orang jadi gak nyaman waktu kita gituin. Tapi share the message apa? Message-nya satu, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita semua. God loves us so much. Jadi waktu kita ngobrol sama teman kita, kita bisa belajar untuk bisa mendengar dengan baik. Kita tanya how they feel, apa yang bisa mereka bantu. Terus kalau mereka misalkan lagi in problem, kita bisa bilang, boleh nggak aku doa buat kamu? Kita doa, minta pertolongan Tuhan, in Jesus name, ada pertolongan yang daripada Tuhan Yesus yang akan menolong teman kita. Amin. Waktu kita kelar terus bilang, hey, God loves you so much. He will help you.
itu menjadi kesaksian kita. Bahkan kita bisa cerita apa yang jadi ceritanya kita, gimana Tuhan tolong kita, dan itu bisa menjadi suatu yang menyemangati teman kita yang lagi susah. Itu salah satu contohnya, how to share the message. Kita bisa ngomong ke orang, hey, Tuhan itu sayang loh sama kamu. Waktu kita bilang, Tuhan itu sayang sama kamu, itu nggak ngejudge orang nggak mungkin marah. Yang namanya Tuhan sayang sama kamu, terima kasih, gitu doang. Kita nggak ngejudge, kita tidak menghakimi, kita tidak menyudutkan, kita tidak exposing kesalahan orang, nggak bikin orang malu, cuma bilang God loves you. Itu bisa menjadi message-nya untuk kita bisa share dan jadi saksinya Tuhan. Lalu ada message apa lagi? God has planned great things to your life. Kita bisa juga ngomong seperti itu. Kalau ada rancangan Tuhan yang indah buat kehidupan kita. Meskipun sekarang ini lagi school so rough, lagi susah banget, exam-examnya feels like, aduh, there's no hope. Rasanya udah bener-bener cuman pusing yang kita ingat. Tapi kita bisa bilang sama teman-teman kita, God has planned great things for your life. Kita bisa menjadi pemberita kabar baik. Lalu apalagi? Kita bisa cerita banyak hal apa yang kita alamin, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana kita ngalamin kebaikan Tuhan, Tuhan menghibur kita. Kita bisa cerita itu pada teman-teman kita. So, to be God's witnesses, it means we can share the message ke orang-orang sekitar kita. Share the message bukan artinya kita menyudutkan mereka atau mengekspos kesalahan mereka, but simply we tell them how God's love them and how God care for them. Dan bagaimana Tuhan rindu untuk bisa mereka kenal dengan Tuhan. And how to be God's witnesses. Yang ketiga adalah serve others. Hey, waktu kita hidupnya sesuai dengan firman, itu bagus. Kita menjadi inspirasi. Orang lihat kita, dia sejak ke gereja, dia jadi orang yang berbeda ya, lebih baik. Itu bisa menjadi testimoni. Tapi sesuatu yang lebih aktif adalah waktu kita serve others. Our act of kindness often open doors to talk about God. Contohnya, waktu teman kita lagi susah, kita tawarkan bantuan. Mereka lagi susah dengan pekerjaan sekolah. Bukan tawarin contekan ya, tapi maksudnya kerjaan dengan kita bantu ajarin, kita bantu untuk menjelaskan. Itu kita showing kindness, di mana kita membantu mereka. Atau misalkan teman kita ada yang need money, I think, karena uang jajannya habis atau apa. Long story short, kita bisa bantu, kita bisa kasih sesuatu, beliin sesuatu, aku traktir ya. Hey, waktu kita lagi bantu teman kita, lagi traktir, kita bisa jadi ngobrol, tanya tentang hidupnya dia. Dan di situ bisa menjadi pintu di mana kita bisa share God's word tentang Tuhan, kebaikan Tuhan buat kehidupan mereka, teman-teman. So, kita dipanggil Tuhan buat kita jadi witnesses, untuk menjadi orang-orang yang menceritakan tentang Yesus kemanapun kita berada. Dan bagaimana cara kita bisa jadi witnesses adalah lewat hidup kita yang melakukan firman sehingga orang terinspirasi. Lewat perkataan kita, waktu kita share the message, kita taruh kata-kata yang encouraging. Dan juga lewat perbuatan tangan kita atau lewat apa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Teman-teman, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, aku percaya teman-teman kita pun, saudara-saudara kita pun juga pasti mau untuk bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi pertanyaannya, how do they know that God loves them? Perlu ada orang yang cerita, perlu ada orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan aku berharap itu adalah teman-teman semua, kita ambil bagian untuk dimanapun kita berada, untuk kita bisa punya suatu mindset untuk jadi witnesses-nya Tuhan. Di mana ada orang belum kenal firman Tuhan, atau ada orang yang belum mau kenal Tuhan, lewat kehidupan kita mereka jadi mau kenal Tuhan, teman-teman. So, selamat jadi saksi-saksinya Tuhan kemanapun kita berada, dan jadi berkat, jadi terang dan garam dimanapun kita berada. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai, so thank you for following until the end. Aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau undang kita angkat tangan kita dan kita mau doa sama-sama. Aku
Aku berdoa memberkati teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir. Yang lagi exam, Tuhan yang sertai semuanya, biar ada berkat kepintaran mengalir, dapat nilai yang terbaik, dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, so see you on Sunday, and happy holiday, happy Ascension Day. See you.